Jemaat Bela Merah, sungguh luar biasa. Kita merayakan Paskah hari ini dengan penuh antusias. Kuasa kebangkitannya telah mengalahkan kuasa maut, dan kuasa Yesus Kristus akan selalu menyemangati dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Hari ini kami merayakan Paskah, hari kebangkitan. Kuasa kebangkitanmu telah mengalahkan kuasa maut. Amen. Itu yang akan membuat kami semakin berantusias Tuhan. Kami akan terus bersemangat bersama Engkau Yesus, dan biarkan roh kami ini akan menyala-nyala Tuhan dalam melayani Engkau, dalam mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Silakan Kau beracara hari ini dari awal sampai akhir dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan luar biasa Tuhan. Hikmat-Mu akan Kau penuhi, urapan minyak baru akan mengalir dengan kuasa yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah bangkit berdiri bersama, kita akan bersukacita dan bersorak-sorai karena Dia telah mati bagi kita. He is so good to you and me. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Saat ini kita akan memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita merenungkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya. Kuasa salib-Mu Tuhan, ada tempat yang mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. ada tempat yang mulia Bapa. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Tuhan, terima kasih Kau izinkan kami memperingati hari Paskah Tuhan, di mana saat Engkau bangkit dari kubur Tuhan, ini adalah saat-saat penting buat kami mengingat dan memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus Kristus Tuhan kami. Seperti yang tercatat di dalam keempat Injil di Perjanjian Baru, sungguh Tuhan, perayaan hari ini sangat berarti buat hidup kami. Hari ini kami memperingati hari kebangkitan, hari Minggu kebangkitan, Minggu Paskah, dan Kau hiburkan kami semua pengikut-Mu, mencelikkan mata kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, yang tidak pernah ada di Tuhan ataupun dewa manapun. Hari ini Tuhan, biarlah semua kegundahan, ketakutan, kekhawatiran kami akan masa depan kami taklukkan di dalam tangan-Mu. Biarlah sukacita kami semakin besar
tetapi dengan segan dan takut dan gentar akan Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi ini Kau berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga saya dan semua jemaat di tempat ini belajar sesuatu yang sangat berarti, sehingga apapun yang terjadi, semua lapisan dan semua pekerjaan yang kami lakukan tidak akan pernah hangus dan tidak akan pernah percuma. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap bersuka cita dengan segan, takut dan gentar akan Allah, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah bagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini izinkan saya bercerita, melanjutkan pengajaran firman Tuhan dengan tema taklukkan ketakutan dan miliki sukacita yang besar dengan segan, takut dan gentar akan Allah. Saudara, ketika saya berdoa, saya belajar sesuatu. Roh Kudus menunjukkan suatu kisah dalam kitab Kejadian. Pada waktu itu Yakub sudah sekian lama kerja pada pamannya Laban, ayah dari istrinya, dan dia memperhatikan kalau selamanya aku ikut Laban, hidupku akan tersiksa dan aku tidak akan pernah berkembang. Kemudian ia merundingkan dengan istrinya, bagaimana kalau kita kembali ke tanah nenek moyangku? Dan istrinya setuju, saudara. Rahel mencuri patung berhala, mencuri terafimnya Laban. Dan itu yang membuat Laban begitu marah dan mengejar rombongan Yakub. Tetapi sebelum berjumpa dengan Yakub dengan kemarahannya, perhatikan baik-baik, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban dan memperingatinya. Dikatakan apa dalam mimpinya? Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Anda bisa baca, kalau Anda pengen baca sama-sama, kita bisa lihat di Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 24. Di mana firman dikatakan ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, di bawahnya lah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara, Allah pun melindungi Yakub. Akhirnya singkat cerita Laban berbicara dengan baik-baik dengan Yakub dan Yakub mengeluarkan isi hatinya kepada Laban. Laban mengizinkan Yakub untuk kembali ke kampung halamannya. Tetapi mengapa engkau mencuri terafim milikku, kata Laban. Yakub gak tahu, saudara. Yakub tidak mengetahui bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Setelah dicari seluruh kemah tidak ditemukan dan disembunyikan Rahel di bawah pelana onta yang dikendarai oleh Rahel. Pada saat itu, perhatikan baik-baik, Yakub mengucapkan sumpah karena memang gak tahu. Dalam sumpahnya ia menyebut akan Allah Abraham dan Allah Ishak. Kalau kita baca di Kejadian pasal 31 ayat 42, firman Tuhan berkata, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, perhatikan baik-baik, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Kalau kita lompat di ayat 53, masih di pasal 31, dikatakan Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi, perhatikan, yang disegani oleh Ishak, ayahnya. Saudara, Yakub
menyebut nama Allah sebagai yang disegani, ditakuti, digentari oleh Ishak. Yakub melihat sejak masa kecilnya bahwa ayahnya adalah seorang yang sangat takut akan Tuhan. Seorang yang punya pribadi yang gentar dan takut akan Allah. Itulah sebabnya ketika Yakub bersumpah, ia menyebut akan nama Allah. Ingat, Yakub belum berkata engkau adalah Allah Yakub. Karena ia berkata, kalau engkau mengizinkan aku kembali ke rumah orang tuaku dalam keadaan selamat dan diberkati, baru aku akan menyebut engkau Allah Yakub. Lalu ia menyebut nama Tuhan dengan siapa Allah Abraham, tetapi untuk Allah Ishak, perhatikan baik-baik, Yakub menyebutnya yang disegani, yang ditakuti, yang digentari oleh Ishak, ayahnya. Kenapa? Sejak kecilnya Yakub melihat ayahnya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan tahukah saudara, hal yang luar biasa sempat saya tanyakan pada beberapa teman-teman kami. Maklum saudara, saya ini bukan hamba Tuhan yang punya background dari sekolah Alkitab yang sudah lama berpuluh-puluh tahun, belum. Maka saya memutuskan untuk tanya ke teman-teman. Saya tanya pertanyaan simpel, apakah Ishak kawin lagi? Dijawab oleh teman-teman saya, tidak pernah tertulis di Alkitab. Dia punya istri lain selain daripada Ribkah. Saya mau memberitahukan kepada teman-teman putri, kepada semua teman-teman wanita yang belum menikah, jangan cari calon suami karena kekayaan, jangan cari calon suami karena kepandaian atau karena dia beragama Kristen, tetapi cari orang yang takut akan Tuhan. Jika saudara menikah dengan orang yang takut akan Tuhan, rumah tanggamu terjamin saudara. Anda cari orang Kristen, bahkan cari pendeta sekalipun untuk Anda nikahi, tapi tidak takut akan Tuhan, tidak ada jaminan saudara. Ishak takut akan Tuhan sampai anaknya berkata, Allah adalah yang disegani, ditakuti, digentari oleh Ishak. Yang luar biasa, tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa Ishak kawin lagi. Saudara, Abraham kawin lagi, Yakub kawin lagi, Musa kawin lagi. Tapi perhatikan, tetapi Ishak tidak kawin lagi. Saya percaya rasa hormat dan takut akan Tuhan akan dikembalikan di tengah-tengah gerejanya. Bukan masa lalu atau masa depan, bukan. Sekarang ini dikembalikan di tengah-tengah gerejanya. Mari kita baca di Ibrani pasal 11 ayat 7. Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Di King James Version dikatakan, by faith Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear. Dikatakan move with fear, tergerak, digerakkan karena takut. Rasa takut yang dari Allah, ketakutan yang ilahi membuat Nuh bergerak, mempersiapkan bahtera. Saudara, orang ini, Nuh ini punya yang namanya God lives here. Tuhan hidup di sini, hidup di hatinya, hidup di sini sekarang ini. Saudara, takut akan Allah yang sama yang dimiliki oleh Ishak.
Saya mau katakan sekali lagi, bahwa apa yang pernah dialami oleh Ishak dan Nuh akan Tuhan kembalikan di tengah-tengah gerejanya. Yang setuju katakan amin. Kenapa dikembalikan di tengah-tengah gerejanya? Tentang takut akan Tuhan, takut akan Allah. Karena saya perhatikan hari-hari ini saat pandemi, sebagian besar orang Kristen datang beribadah kepada Allah, tapi mohon maaf, tanpa rasa hormat dan takut kepada Allahnya, saudara. Oh ya, kita pernah berjumpa dengan Allah yang adalah Allah yang kasih, yang mau mengerti kita. Tapi ingat baik-baik, saudara, Ia adalah Allah yang maha kuasa. Ia adalah Allah yang maha suci, maha mulia. Dan selayaknya orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus hidup dalam kekristenan, yang pernah berjumpa dengan Allahnya, ia punya rasa takut, punya rasa respek, hormat, dan gentar akan Allahnya. Ada beberapa dari saudara dalam bincang-bincang santai berkata pada saya, Pak, teman saya ajak ke gereja di sini enggak mau. Saya tanya kenapa? Takut ke gereja, Pak. Menakutkan, ini masih pandemi. Oke, masuk akal. Saya takut juga kalau nanti saya ke gereja menulari orang tua saya. Oke, it's okay, masuk akal. Enggak masalah. Saya tanya lagi, online juga enggak? Lah ya itu Pak, kelihatannya saya lihat kok semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Online pun tidak, bahkan kalau online belum tentu seminggu sekali, itu pun ditinggal melakukan yang lain-lain. Belum tentu juga Pak kalau saya melihat. Saya ngomong apa ke saudara saya, ke teman-teman saya? Itu bagus. Loh kok bagus Pak? Kalau orang bisa seenaknya datang kepada Allah dengan segala dosa, tanpa merasa berdosa, saya berkata ada yang keliru dalam tubuh Tuhan. Orang itu lomblong. Saya mau beritahu saudara, salah satu ciri gereja mula-mula adalah ditakuti oleh orang. Salah satu ciri ibadah mereka adalah rasa takut akan Allah. Hari ini kita diajar untuk bersuka cita, bergembira dalam Tuhan. Tuhan kita bangkit, yes, menari bersorak-sorai. Saya setuju dengan semuanya itu. Tapi bagian dari ibadah yang dimiliki oleh gereja mula-mula adalah mereka senantiasa harus mengalami apa yang namanya takut dan gentar akan Allah. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Mari kita buka kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Firman berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut
dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, pesan Tuhan pagi ini, taklukkan ketakutanmu dan milikilah sukacita yang besar, tapi ingat, dengan segan, takut dan gentar akan Allah. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43, firman berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Salah satu ciri suasana hati saat mereka beribadah adalah mereka punya sikap hati, God lives here, Tuhan ada di sini. Tuhan hidup, hadir di sini. Sehingga karena mereka punya sikap hati seperti itu, maka mereka segan, takut, dan gentar akan Allah. Saudara, taklukkan ketakutanmu, apapun ketakutan saudara dan saya. Milikilah sukacita dari Paskah yang sangat besar ini sukacitanya. Tapi ingat, Tuhan ada di sini, hadir dalam hidupmu dan hidupku. God lives here, maka saudara dan saya pastikan segan, takut, dan gentar akan Allah. Saya kasih ayatnya lagi yang lain. Kisah Para Rasul 5 ayat 11 sampai 13. Kisah Para Rasul 5 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan berkata, "Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri pada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak." Saudara tahu apa arti kata dari orang-orang lain? Mereka adalah orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau memberikan hidupnya total kepada Allah. Saudara, hanya orang yang mencari Allah dengan segenap hati ditambah-tambahkan dalam bilangan mereka. Sehingga kualitasnya, bukan hanya jumlah, tapi kualitasnya akan luar biasa. Taklukkanlah ketakutanmu mulai hari ini dalam tangan Tuhan. Ganti ketakutan dengan sukacita yang besar. Tapi ingat, dengan segan, takut, dan gentar akan Allah. Hari ini saudara, banyak gereja mencoba untuk entertain jemaat. Saya pun kalau Anda lihat, saya pun setiap kali ada di mimbar, sumuk, panas. Tapi saya harus berusaha lagi tanya Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik buat Anda. Tapi sikap hati saya diingatkan lagi pagi ini. Sudah terlalu banyak yang menginginkan mencoba untuk entertain jemaat. Coba untuk menghibur jemaat supaya banyak orang ditambah-tambahkan. Saya berkata dan saya diberi hikmat bahwa dalam gereja mula-mula mereka yang berani datang kepada Allah adalah mereka yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan orang sekedar ingin menonton, ingin menggabungkan diri. Ingat, dalam kitab Keluaran pasal 19 dikatakan ketika Tuhan hadir di Gunung Sinai,
Pada waktu itu Allah berkata kepada Musa, ngomong apa? Jangan sampai ada orang yang datang mendekat ke gunung itu dengan maksud hanya melihat-lihat, nanti mereka mati, saudara. Saya tidak berkata kita beribadah dengan terus ketakutan, apalagi ada kemarin kasus bom. Tapi saya mau katakan takut akan Tuhan dikembalikan di tengah-tengah umatnya. Gereja sudah kehilangan power dan otoritasnya. Kenapa? Karena takut akan Tuhan hilang di tengah-tengah gerejanya. Pada waktu kita punya nama yang namanya takut akan Allah, maka takut akan Allah akan menyelimuti kita. Pada waktu kita bergerak keluar, rasa takut akan Allah akan mengitari kehidupan kita. Saya membaca sebuah kesaksian. Ada seorang remaja putri yang hidupnya takut akan Tuhan luar biasa. Kemanapun remaja putri ini pergi, dia selalu membawa hadirat Allah yang membuat orang di sekitarnya hormat dan takut akan Tuhan. Ketika teman-teman di kampusnya ngomong kotor, ngomong jorok gitu kan, kurumpirak karu-karuan. Begitu remaja putri ini lewat, maka semua orang diem, bungkam, tidak berani berkata apapun, seakan-akan ada yang menyumpal mulutnya, yang kotor, mulut-mulut yang enggak perlu didiamkan Tuhan. Saudara, ada takut akan Tuhan dibawa oleh pribadinya. Bagaimana supaya hidup kita menjadi orang yang takut akan Tuhan? Bagaimana menjadi pribadi yang disegani oleh Ishak? Ishak dikatakan Allah yang disegani oleh Ishak menjadi bagian dari hidup kita. Saya membagikan 2 poin penting kepada saudara pada perayaan Paskah. Saudara juga siapkan hati untuk perjamuan kudus yang akan kita lalui, kita nikmati, akan kita terima pada pagi hari ini. Kita lihat dulu, dibaca dulu di Amsal pasal 2 ayat 4 dan 5. Amsal pasal 2 ayat 4 dan 5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, poin yang pertama adalah mengejarnya, mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita buka di Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada perayaan Paskah hari ini adalah ada harga yang harus dibayar, tidak pernah tidak, saudara. Kemuliaan itu mesti membutuhkan harga yang harus dibayar. Dibutuhkan ketaatan, kerinduan, kemauan, kehausan, kelaparan akan Tuhan yang begitu besar untuk membuat kita berkata, aku akan mencari Allah, berapapun harganya, aku akan membayar. Pada waktu itu kita mencari Allah dengan segenap hati, maka saudara akan tahu apa itu arti takut akan Allah. Dan apa itu arti pengenalan akan Tuhan. Saudara, Roh Kudus memberikan gambaran. Ada begitu banyak orang Kristen sibuk dengan urusannya sendiri. Masa pandemi ini memproses banyak orang yang sebetulnya mungkin tidak pernah mencari Allah dalam hidupnya lagi. Waktu ia percaya kepada Yesus Kristus, dianggap sudah segala-galanya, cukup percaya saja, cukup sudah. Hidupnya diprioritaskan untuk mencari segala sesuatu di muka bumi ini. Hidupnya dibuat fokus, bagaimana aku tambah kaya, tambah kaya, bagaimana aku fokus bahwa supaya hidupku berhasil.
Ada orang yang fokus bagaimana mendapatkan jalan keluar dari persoalan. Dan juga masih banyak lagi yang fokus untuk lunas utang. Bukan mencari Allah dengan segenap hati, saudara. Saudara, Rabu malam ada live perdana yang diadakan oleh Youth, namanya Ngorbit, ngobrol tentang firman Tuhan. Saya berkata kepada beberapa teman Youth, kamu kuliah sekolah yang benar, ingat matematika kehidupan. Yang saya sharingkan minggu lalu, hari Jumat 3 hari yang lalu. Orang baik ditambah kerja itu sama dengan titik-titik. Titik-titik itu artinya belum tentu, saudara. Makanya kalau Anda diberikan kesempatan sekolah, diberi kesempatan kuliah, pakai pikiran Anda sampai Anda jadi jenius. Enggak apa-apa, sampai pinter, berprestasi. Tapi ingat baik-baik, hatimu kamu berikan berpaut hanya kepada Allah. Yang bisa sukses itu karena anugerah Tuhan. Semuanya karena Allah, saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, tidak semua orang Kristen itu mencari Tuhan seperti yang Alkitab mau. Kalau engkau mencari Tuhan, saya mencari Tuhan seperti orang yang mencari harta terpendam. Berapapun harganya, seberat apapun penyangkalan dagingmu dan dagingku, Alkitab berkata, engkau akan tahu namanya takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Hanya dengan cara itu hidup kekristenan kita akan maju. Bukan tambah turun elevator, hidupnya tambah nyungsep diarahkan ke bawah. Bukan hanya jalan di tempat dan puas sekedar berkata, aku percaya Tuhan Yesus Kristus. No, enggak Tuhan. Saudara saya dibawa Tuhan untuk maju, terus dibawa naik, saudara. Ada seorang saudara berkata kepada saya, Pak, saya heran. Loh, kenapa? Saya jumpai sekitar saya tidak banyak ya Pak, ternyata orang Kristen yang sungguh-sungguh mengejar Allah. Saya mencari pengusaha pun yang takut sama Tuhan itu jarang Pak. Saya sulit sekali ketemu orang yang benar-benar mengejar Allah di masa pandemi seperti ini. Saya jawab, betul. Saat ini tidak banyak yang mau lagi sudi lagi mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang seluruh hidupnya hanya difokuskan kepada Tuhan, jarang. Saudara, Tuhanku dan Tuhanmu mau mengenal engkau dan mengenalku lebih lagi. Tuhan, katakan dalam hatimu, Tuhan, aku ingin tahu engkau lebih lagi. Anda harus punya kata-kata itu. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan, aku ingin mengenal engkau lebih lagi. Yang banyak saat ini orang hanya berkata apa? Tuhan, aku mau lebih kaya, aku mau naik pangkat, aku mau utang-utangku lunas. Saudara, kalau engkau memprioritaskan hidupmu dan hidupku untuk Tuhan, maaf saya harus berkata, kalau engkau dan saya memprioritaskan hidupmu dan hidupku untuk Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan kita di hadapan Dia. Yang setuju katakan amin. Yang saya lakukan adalah mengejar Tuhan dan percaya kepadanya. Masalahnya adalah seringkali kita tidak percaya kepadanya dan berusaha dengan kekuatan sendiri, cari jalan sendiri, cari berkatnya saja, cari rezeki saja. Saudara, mari kita baca di Mazmur 55 ayat 17 sampai 20. Mazmur 55 ayat 17 sampai 20 dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah yang mendengar dan merendahkan mereka. Dia bersemayam sejak kapan saudara? Sejak purbakala. Alkitab berkata apa? Selah. Di Amplified Bible dikatakan selah. Artinya apa? Pause.
dikatakan and think of that. Artinya bahasa Indonesianya apa? Istirahat dan merenungkannya. Itulah Selah. Lalu saya lanjutkan, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Saudara, King James menulisnya bagus sekali. God shall hear and afflict them, even he that abideth of old, Selah. Because they have no changes, therefore they fear not God. Tuhan akan mendengar dan menindas mereka. Bahkan dia yang masih hidup, Selah. Artinya apa Selah? Istirahat, renungkan. Karena mereka tidak ada perubahan. Orang yang tidak ada perubahan dalam hidupnya, maka Anda akan mengalami hal-hal yang parah, saudara. Tuhan akan mendengar dan menindas mereka. Karena apa? Tidak ada perubahan. Oleh karena itu mereka tidak takut kepada Tuhan. Saudara, perubahan hidup kita akan membuat kita takut dan gentar akan Tuhan. Saya berikan sebuah ilustrasi, sebuah visualisasi supaya Anda gampang nangkapnya. Saudara, Kristen yang bayi, maaf loh saudara, ini cuma visualisasi saya. Kristen yang bayi belum bisa mengerti apa artinya takut akan Allah. Makin dewasa dalam Tuhan, kita akan makin tahu apa artinya takut dan gentar akan Allah. Contoh. Kalau Anda punya anak bayi dan Anda gendong, saat itu Anda pakai pakaian resmi kayak saya begini. Yang wanita pakai jarik misalnya, kalau Anda dari Jawa Tengah, resmi wis. Atau Anda yang pria pakai jas, yang wanita pakai blazer, rapi, menghadiri suatu acara penting, gala dinner. Kemudian bayi Anda ngompol, Anda akan maklumi enggak? Ya dimaklumi, wong anak kita. Masih bayi lagi ya. Contoh lain. Ketika anak Anda bukan bayi, sudah mulai bertumbuh jadi anak kecil, bermain dengan orang tuanya. Anak itu sering Anda lihat megang kepala orang tuanya, narik-narik rambut mamanya, dijambak-jambak ngono. Kenapa? Ya karena mereka belum mengerti. Dijambai ya enggak apa-apa, oh masih anak-anak. Tapi perhatikan baik-baik, semakin dewasa mereka akan mengerti. Apa ada anak yang sudah dewasa berani pegang kepala ayahnya dijambak di depan banyak orang? Semakin dewasa mereka mengerti, enggak ada orang pun juga mereka tahu arti hormat dan takut kepada orang tuanya. Apalagi di adat timur ini saudara, anak yang sudah dewasa saja enggak berani manggil nama tanpa sebutan papa atau mama. Enggak berani di adat timur ini. Saudara, itu loh namanya perubahan. Perubahan itu membuat kita lebih menghormati orang tua kita. Kalau kita berubah, maka kita akan punya takut dan gentar juga akan Allah kita. Kalau Kristen kita bayi terus, maka kita tidak akan pernah bisa menghargai Bapa yang di surga. Ini apa toh? Paskah. Memperingati apa toh? Kebangkitan Tuhan dari kubur. Oh ya wis biasa kayak biyen ya sudah dirayakan bertahun-tahun sejak aku kecil, ada yang namanya Paskah. Ya sudah toh, ayo kita liburan. Let's go, mari kita kemon. Ngono saudara. Makanya Daud berkata apa? Karena mereka tidak berubah, makanya mereka tidak takut akan Tuhan. Kita mesti berdoa saudara, berkata, Tuhan, ubahlah aku, transformasikan hidupku, supaya aku kenal siapa Engkau, dan aku tahu bagaimana seharusnya aku takut akan Tuhan. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari. Itu menggambarkan dengan jelas
apa yang Alkitab ajarkan buat kita. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 dikatakan apa? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut apa saudara? Cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita, perhatikan baik-baik, saya berdoa Anda paham. Sebab Allah kita adalah apa saudara? Api yang menghanguskan. Ini saya ulangi lagi, kelanjutan dari firman Tuhan Jumat Agung beberapa hari lalu. Mazmur 40 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal 40 ayat 3 dan 4. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan apa saudara? Menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Masih ingat cerita ilustrasi saya yang anak Raja Wali ditendang dari tebing, jatuh, ditangkap langsung sama papinya Raja Wali? Bahkan Mazmur berkata, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Kalau Anda sudah merasa dirimu tidak ada yang bisa nolong, binasa, nyungslep, jelep, Mazmur berkata, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru. Orang yang stres mana bisa nyanyi? Nyanyinya melo kabeh. Gelas kaca. Memang kenapa kalau gelas kaca? Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya. Ingat, yang dulu menghina Anda karena masuk lubang kebinasaan, masuk kubangan lumpur rawa. Banyak orang akan melihat Anda dan saya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jika ibadah kita diperbarui, ada takut akan Tuhan di tengah-tengah kita, akibatnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tim musik maju ke depan. Taklukkan ketakutanmu. Di hari Paskah ini miliki sukacita yang besar. Tapi ingat, dengan segan, takut dan gentar akan Allah. Saudara, percayalah, saat kita menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidupmu dan hidupku, kita tidak akan pernah kekurangan. Yang setuju katakan amin. Satu pujian sambil Anda mempersiapkan tubuh Kristus, tubuh dan darah Kristus. Saya percaya Anda di rumah sudah diantar oleh sekretariat, tim pastoral, oleh Mistika dan tim dengan Pak Andrian juga, dengan Bu Indara, untuk Anda bisa perjamuan kudus, bukan pakai roti biskuit, betul ya Mistika? Sudah menggunakan tubuh dan darah Kristus, hosti dan anggur. Itu semua satu pelayanan di pandemi. Kami ingin Anda merasakan hadiratnya. Kalau Anda takut ada di sini, mari kita siap-siap untuk menerima tubuh dan darah. Satu pujian. Yang mulia pengabramu tercurah, kau berikan
sebagai ganti dosaku. lebih dari yang kira, Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. ya Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Apakah Anda sudah siap semuanya? Saya akan tunggu, saudara. Yang sudah siap katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Saya akan tunggu Bapak Ibu semuanya sampai Anda siap. Yang sudah siap katakan amin. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Fokus pada Tuhan. Satu pujian. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkan, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Paskah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk Paskah yang luar biasa Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, menghadap kehadirat-Mu, penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Tapi juga kami belajar untuk selalu segan, takut dan gentar akan Kau Tuhan. Ampuni kami yang selama ini merasa diri kami ini sok-sokan, tidak menghormati-Mu seperti selayaknya harus kami hormati Tuhan. Yang selalu kekanak-kanakan, yang tidak sadar bahwa apa yang kami lakukan ini tidak sopan dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Kalau sebentar lagi kami pulang dari tempat ini, mengakhiri ibadah ini, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk memberikan persembahan yang terbaik buat pelebaran kerajaan surga Tuhan. Ini yang kami punya sesuai dengan kehendak-Mu. Seperti 5 roti dan 2 ikan, semua yang terbaik kami kumpulkan. Dan kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan mengakhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini. Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Amin. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Panjang umur dan kesehatan menyertai kita semuanya. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Amin. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang menaklukkan ketakutan kita dan sukacita yang berlimpah, dan kita mau terus mengingat bahwa kita harus mau segan dan takut dan gentar akan Allah kita. Kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Terima kasih. Salam sayang buat keluarga Anda semuanya. God bless you. Ya Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Di masa pandemi ini, biarlah kita semua taklukkan ketakutan kita semua dan memiliki sukacita yang besar dengan gentar takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M+. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, meningkatkan imunitas dan iman. Tetap antusias, keep on fire, Jesus bless.
menantikan pertolongan Tuhan. Karena Dia yang paling tahu